Ramadanku, kajian singkat Ramadan yang sudah Purbalingga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian di dalam rumah dan keluarga yang ada di sana juga dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bosan berada di dalam rumah kita yang sudah sekian lama dan kita merindukan untuk bisa mendatangi majelis ilmu, yakni di sekolahan kita MTS Usriyah Purbalingga yang kita cintai. Namun jangan lupa anak-anak perlu belajar untuk mengambil pelajaran, ya, belajar untuk mengambil pelajaran atau ibrah, bahwa saat kita sudah lama di dalam rumah karena kehadiran virus corona atau COVID-19 ini, maka sesungguhnya di sana ada sesuatu hal yang perlu kita syukuri. Loh, kenapa kita harus bersyukur? Karena di sana ada pelajaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur ini perlu kita wujudkan karena Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi kita dengan adanya virus ini untuk melakukan banyak dosa. Satu di antara dosa yang biasa kita lakukan dalam kerumunan bersama teman, senda gurau, bercanda, ngobrol dan kesana kemari adalah berkurangnya dosa lisan kita dengan kita tidak banyak menghibah, menceritakan kejelekan teman-teman kita, menceritakan kejelekan guru-guru kita, menceritakan kejelekan orang tua kita, kadang-kala begitu. Sehingga Allah memperkenankan dengan adanya COVID-19 ini kita berada di rumah, sehingga lisan kita lebih banyak diam atau terkendali. Nah, mengapa demikian? Karena salah satu dosa besar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa ghibah. Dan ghibah ini merupakan salah satu dosa yang juga dibenci oleh semua ulama-ulama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang setiap muslim menghibah muslim yang lain. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah tabaraka wa taala menyatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian kalian menghibah terhadap sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah suka kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh, tentu saja kalian akan membencinya. Nah, manakala disodorkan daging bangkai atau yang sudah membusuk dari binatang atau bahkan manusia, lalu disodorkan untuk kita mengkonsumsinya atau memakannya, tentu saja kita tidak mau. Nah, maka orang yang suka menghibah itu sama saja orang yang seperti itu memakan daging bangkai manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dan kebencian para ulama juga ditunjukkan, ya, dan kita patut untuk mengikuti jejak mereka dengan membenci ghibah ini. Sehingga di bulan puasa yang mulia ini kita mencoba untuk belajar menahan lisan kita supaya kita tidak banyak berbicara yang tidak bermanfaat, terlebih lagi untuk menghibah. Karena salah satu di antara ulama besar dari kalangan tabi'in bernama Al-Basri, Hasan Al-Basri, beliau menyatakan, "Wallahi, demi Allah, lal ghibatu, sesungguhnya atau pasti ghibah itu, asra'u fi dinil mu'min, adalah lebih cepat menggerogoti agama seorang mukmin, minal akalati fi jasadih, dibandingkan dengan seseorang yang memakan jasadnya." Nah, suatu ketika Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang. Lantas seseorang ini menceritakan sesuatu kepada Hasan Al-Basri. Apa katanya? "Wahai Syekh, sesungguhnya ada fulan, ada seseorang." Fulan yang dimaksud adalah seseorang. Orang ini menceritakan ada orang lain, yang orang lain ini menjelek-jelekan atau mengungkap aib Hasan Al-Basri. Perlu kita ketahui, seorang syekh, seorang ulama besar pun tidak luput, ya, tak luput terkena ghibah atau cerita jelek. Lalu apakah Hasan Al-Basri membenci orang yang menghibahnya? Tidak. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian menyuruh seseorang untuk mengirimkan
satu kotak besar yang berisi kurma basah atau kurma segar. Untuk diberikan ke siapa? Untuk diberikan dan dikirimkan kepada orang yang sudah menghibahnya atau menceritakan kejelekan Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian setelah mengirimkannya, Hasan Al-Basri pun berkunjung kepada rumahnya yang telah menghibahnya. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Kata beliau, "Balaghani, telah sampai informasi kepadaku, annaka ahdaita ilayya hasanatik." Telah sampai informasi kepadaku bahwa dirimu telah menghadiahkan atau memberikan secara cuma-cuma pahala engkau kepadaku. Fa'aradtu an ukafi'aka 'alaiha. Maka wahai fulan, aku ingin membalas kebaikan yang engkau lakukan dengan kebaikan yang serupa. Fa'adhirni, namun aku mohon maaf. Jadi Hasan Al-Basri meminta maaf kepada orang yang menghibah. Fa inni la aqdiru an ukafi'aka biha 'ala tamam. Tapi mohon maaf karena aku tidak mampu membalasmu secara sempurna dengan seperti apa yang engkau lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang menghibah punya resiko, punya akibat. Akibatnya apa? Yang menghibah memiliki pahala, ya, jadi yang menghibah pun dia punya pahala. Dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, baca Qur'annya, tadarusnya, dan lain sebagainya. Tapi pahala-pahala itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelak di yaumil qiyamah kepada orang yang pernah diribahnya di dunia. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi apakah yang diribah ataukah yang menghibah? Mungkin yang menghibah menyangka bahwa yang diribah akan rugi karena namanya tercemar. Tapi sungguh di akhirat yang rugi adalah yang menghibahnya, karena pahalanya kelak di yaumil qiyamah akan diberikan kepada orang yang diribahnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan ibrah yang kita ambil pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.